Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai kebaktian kita pada hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Proludium. Kiranya ditabiskanlah ibadah kita saat ini dengan pertolongan kita Allah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa satu minggu lagi Tuhan telah mengizinkan kami melewatinya, mengalaminya dan melaluinya. Terima kasih Bapa, ada suka, ada duka Tuhan yang kami lewati dalam satu minggu yang lalu. Tapi kami percaya Tuhan kami telah melewatinya bersama dengan-Mu. Dan kami hidup juga dalam pengharapan bahwa di hari-hari mendatang Tuhan juga terus menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan kami datang saat ini karena kami percaya Tuhan bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendiri dan bahwa penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami mau luangkan waktu kami mau satukan hati kami saat ini. Kami yang ada di rumah, kami yang ada di tempat ini, kami bersama-sama beribadah kepada-Mu. Layakan kami semua Tuhan, siapkan hati pikiran kami biar kami menyanyi, memuji nama-Mu dan kami juga boleh diberkati oleh firman-Mu. Segala kuasa gerak roh jahat yang mencoba mengacaukan pikiran kami yang di rumah, kami yang di tempat ini, kami satukan hati kami usir keluar, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam pimpinan Roh Kudus kami boleh terus beribadah kepada-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Berita hidup baru bagi kita pada minggu ini terambil dari Ulangan 3 ayatnya yang ke-24. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Amin. Bapak Ibu, kita baru saja dengar bahwa PSBB di Jakarta akan kembali dijalankan. Ada rasa khawatir, ada rasa was-was bahwa meskipun keadaan belum membaik, tapi mungkin ekonomi kita pun akan semakin memburuk. Saudara dan saya, kita sama-sama menghadapi hal yang sama dengan orang di luar sana. Tetapi perbedaan kita punya Tuhan dan kita tahu Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mari kita angkat pujian kita. Alam semesta ini melukiskan kebesaran Tuhan.
kebesaran-Nya Tuhan, kebesaran Tuhan, bumi dan sorga, dan sorga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, kemuliaan. Katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, kemuliaan. Sekali lagi katakan layak, sama katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, kemuliaan. Nama-Mu yang besar, nama-Mu besar, kemuliaan. Nama-Mu besar, kemuliaan. Puji nama Tuhan. Nama Tuhan kita, Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus adalah nama yang terbesar di dunia ini. Dan kita akan menjalani hari-hari kita dengan penuh iman. Karena di badai topan dunia, Yesuslah perlindungan kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Badai topan dunia, Yesuslah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Yesuslah perlindungan. Ya Yesus, ya Yesus, ku batu dengan iman saudara. Di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut pun lenyap, karena Tuhanlah perlindungan. Bersama-sama dengan sepenuh hati, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung. Katakan lagi, ya Yesus, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi katakan, ya Yesus, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu
duduk saudara. Kalau sudah lelah mau duduk silakan duduk. Tapi kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau keluarkan suara kita. Kita mau angkat pujian kita, angkat hati kita. Dan percayalah saudara, ketika puji-pujian dinaikkan, maka saudara jiwanya pun akan terangkat. Ada sukacita di dalam puji-pujian, ada sukacita di dalam memuji Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu kami datang untuk menyembah-Mu. Kita mau terus memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita saat ini. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Karena sungguh saudara dan saya kita tahu bahwa kita perlu Tuhan. Pada saat-saat yang seperti ini kita perlu kasih Tuhan. Dan kemana lagi kita bisa berseru ketika badai datang menduru. Karena hanyalah Tuhan yang menjadi harapan kita dan menjadi tempat pertolongan bagi kita. Mari angkat pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati?
Bapak sekalian, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Allah. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan baik, Tuhan memelihara kami di dalam keadaan apapun. Dan oleh sebab itu kami kembali lagi mau beribadah, mau mendengar kebenaran firman Allah. Oleh karena kami tahu bahwa hanya oleh karena firman-Mu kami menjadi kuat. Hanya oleh karena firman-Mu kami menjadi pemenang. Dan hanya oleh karena firman-Mu kami boleh meraih kesuksesan demi kesuksesan yang sudah Tuhan janjikan bagi kami sekalian. Berfirmanlah kepada kami sekalian ya Tuhan. Oleh karena kami semua sudah siap mendengarnya. Demi Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca daripada bagian firman Allah yang sudah dipilihkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Allah Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang daripada para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian pembacaan firman Allah. Dan yang dikatakan berbahagia adalah bagi saya dan ibu bapak saudara-saudara sekalian yang setiap kali mendengar kebenaran firman Allah, menyimpannya, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita diberi judul tema pada hari ini adalah otoritas gereja saat menghadapi coronavirus 19. Matius 16 ayat 15 sampai 20. Nah ini adalah satu judul atau satu tema yang sangat menarik buat kita sekalian untuk kita perhatikan, karena sesungguhnya bahwa Tuhan sudah memberikan otoritas kepada gereja, kuasa kepada murid-murid untuk boleh mengatasi segala kesulitan, boleh mengatasi segala persoalan, dan mengatasi segala sakit penyakit. Bahkan kalau kita baca dalam perjanjian lama, Bapak saudara-saudara, maka otoritas, kuasa Tuhan sudah berikan kepada para nabi. Diberikan kepada Musa, kemudian Musa lakukan mujizat di tanah Mesir, dan kemudian dia membawa bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir dan menuju ke tempat yang dijanjikan. Elia dijanjikan mujizat-mujizat, kemudian Elia berdoa minta hujan di Gunung Karmel. Dan 3,5 tahun tidak pernah turun hujan, tetapi ketika berhadapan dengan para Baal, nabi-nabi palsu, Tuhan menurunkan hujan, dan kemudian para nabi Baal itu dibunuh. Tuhan menyatakan pembelaannya terhadap nabinya. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan menjanjikan penyertaan dan Tuhan menjanjikan otoritasnya. Nah pada waktu kita masuk ke dalam perjanjian baru, Bapak saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka hal yang sama Tuhan memberikan, Yesus memberikan otoritas kepada murid-murid, memberikan kuasa kepada murid-murid. Kalau kita baca di dalam Markus pasal 3 ayat 15, saudara-saudara sekalian, maka di situ dikatakan bahwa Yesus memberi kuasa kepada murid-murid untuk mengusir setan.
Kemudian dalam Markus 28 ayat 18-19, di situ dikatakan bahwa Yesus beri kuasa kepada murid-murid untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid. Jadi mereka memiliki kuasa untuk mengajar, kuasa untuk memberitakan Injil, kuasa untuk membuat orang terpengaruh, untuk membuat orang terpesona dengan ajaran-ajaran yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian mereka menjadi percaya. Bagian berikutnya Bapak Saudara-saudara adalah di dalam Lukas pasal 9 ayat 1-6, kuasa menyembuhkan sakit penyakit, termasuk virus corona. Yang berikut adalah kuasa menginjak ular, kalajengking dan menahan kekuatan musuh di dalam Lukas pasal 10 ayat 19. Nah, Bapak Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa bukan menginjak ular dalam konteks literal, tetapi dalam hal kuasa. Bahwa kuasanya itu diberi kepada murid-murid untuk mengalahkan itu. Yang berikut adalah kuasa argumentasi dan apologetika di dalam Lukas pasal 21 ayat 15 dengan kata-kata hikmat, dengan argumentasi yang baik, apologetika yang baik, maka murid-murid diberi kuasa untuk boleh menyampaikan Injil. Dan ini tidak hanya kepada murid-murid, saudara, tetapi kepada semua orang percaya. Saya dan ibu bapak saudara-saudara yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus, maka diberikan kemampuan, potensi untuk berapologetika, untuk berargumentasi. Karena itu jangan takut menghadapi saksi Yehova, menghadapi orang-orang yang suka mengutip ayat Alkitab, lalu bilang itu salah, ini begini. Kalau ibu bapak saudara-saudara tekun membaca Alkitab, maka selalu berargumentasi pada konteks, jangan mau diikutin dengan teks-teks Alkitab. Karena doktrin hanya bisa dibangun di dalam konteks yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Yang berikut adalah menguasai atas segala yang hidup, Yohanes 17 ayat 2. Kita ingat ketika penciptaan terjadi, maka Tuhan berfirman kepada Adam bahwa kuasailah semua yang hidup, usahakan itu. Nah, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 2 sama. Yesus berkata bahwa engkau menguasai segala yang hidup. Yang berikut adalah kuasa untuk mengampuni dosa, Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Artinya kita diberikan kemampuan konseling kepada orang-orang supaya dibimbing untuk mengaku dosa. Apabila dia berdosa, apabila dia salah, maka dia mengaku dosa-dosanya diampuni. Tetapi tidak sebatas itu. Dia diberikan kemampuan untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan yang terakhir, yaitu Kisah Para Rasul 19 ayat 15. Mereka diberi kuasa untuk bersaksi tentang Injil. Jadi saya dan ibu bapak saudara-saudara punya kemampuan, punya potensi yang sudah Tuhan berikan. Ketika saya dan saudara-saudara menjadi percaya, maka Roh Kudus memberikan kemampuan itu untuk boleh bersaksi tentang Injil. Persoalannya, saya dan saudara-saudara berani atau tidak. Seringkali kita menjadi takut lihat orang. Padahal Tuhan berikan kemampuan kepada saya dan saudara-saudara untuk melakukan itu. Nah, dalam bacaan kita, Bapak saudara-saudara, dalam Injil Matius 16 ayat 13, ketika murid-murid sedang berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus, mereka menuju ke daerah Filipi dan jalan dari daerah Kaisarea menuju ke Filipi, saudara-saudara, maka muncul pertanyaan. Kalau di dalam Matius 16 ayat 13, setelah Yesus tiba di Kaisarea. Tetapi nanti di dalam Markus 8 ayat 27, di situ kalau kita baca, dibilang waktu di tengah-tengah jalan, Yesus bertanya kepada mereka. Lalu nanti kita baca lagi dalam Lukas pasal 9 ayat 18, maka ketika Yesus sedang berdoa, maka Yesus bertanya kepada mereka, menurut banyak orang atau orang banyak siapakah aku ini? Nah, pertanyaannya Bapak saudara-saudara, apakah ini bertentangan antara satu murid dengan murid yang lain? Sebenarnya tidak bertentangan, saudara-saudara. Oleh karena apa? Oleh karena mereka sedang dalam perjalanan, dan Matius melihat bahwa pada waktu mereka tiba di daerah Kaisarea. Tetapi kemudian Markus melihat bahwa pada waktu mereka masih di dalam perjalanan, di tengah jalan itu. Dan bisa saja di tengah-tengah jalan itu mereka beristirahat sebentar, lalu Yesus berdoa. Kita selalu ingat bahwa Yesus senantiasa berdoa. Di mana saja pagi-pagi Yesus ajak mereka berdoa. Oleh sebab itu ini tidak bertentangan, saudara-saudara. Kalau ada orang bilang, itu Alkitabmu salah itu.
Yang ini tulis begini, yang ini tulis begitu. Katanya iluminasi Roh Kudus. Lalu mana yang benar? Nah, Bapak saudara-saudara bisa jelaskan seperti itu. Bahwa di dalam perjalanan di tengah jalan bisa saja Yesus bertanya seperti itu. Tetapi murid-murid menulisnya dari kacamata mereka masing-masing. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Dan kemudian Yesus bertanya, menurut banyak orang siapakah aku ini? Jadi ini pendapat orang. Jadi mereka nggak berani ngomong kepada Yesus, tetapi mereka ngomong ke murid-murid. Seringkali begitu saudara, kalau orang yang berkuasa, itu nggak langsung orang komplain kepada dia. Kepada pengikutnya, kasih tahu gurumu ya, kasih tahu bosmu ya, kasih tahu itu bosmu, jangan begitu dong. Dia nggak berani. Mereka tidak berani berkata langsung kepada Yesus Kristus, tetapi mereka berkata kepada murid-muridnya. Dan Yesus tahu itu. Lalu mereka menjawab, ada yang bilang, guru atau Yesus engkau adalah Elia. Kalau dalam Maleakhi 4 ayat 5, saudara-saudara kita baca di sana, memang Alkitab menjelaskan bahwa Elia akan datang di akhir zaman. Dan oleh sebab itu ketika mereka melihat mujizat tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus Kristus, maka mereka ingat bahwa ini kemungkinan yang dijanjikan itu adalah Elia. Saudara, tadi saya berkata bahwa dalam perjanjian lama Tuhan berikan kuasa otoritas kepada para nabi untuk melakukan mujizat. Kemudian ada yang menjawab bahwa Yohanes Pembaptis. Di dalam Matius 14 ayat 2 di situ dijelaskan bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit. Meskipun dia sudah dibunuh oleh Raja Herodes, tapi dia bangkit dan dia melakukan tanda-tanda mujizat. Lalu ada yang menjawab bahwa dia Nabi Yeremia. Di Alkitab tidak dijelaskan, tetapi di dalam kitab Katolik Apokrifa itu dijelaskan tentang nubuatan-nubuatan bahwa nanti akan datang Nabi Yeremia. Tetapi kemudian ada yang menjawab juga bahwa Yesus adalah nabi yang lain. Mengapa mereka jawab seperti itu, Bapak saudara-saudara? Oleh karena mereka melihat tanda-tanda mujizat yang Yesus buat. Dan membuat mereka membaca atau mengingat tentang kitab Taurat. Bahwa itu sudah dinubuatkan kitab Taurat dan ini sudah penggenapannya. Persoalannya mereka dibutakan oleh Tuhan. Mereka tidak melihat bahwa itu yang dimaksud adalah Yesus Kristus yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Lalu Yesus bertanya, kalau demikian itu menurut kata orang, tetapi kata kamu sendiri, siapakah aku ini, kata Yesus Kristus. Kamu sudah sekian lama bersama-sama dengan aku. Kamu sering tidur sama-sama, makan sama-sama, pergi sama-sama, berdoa bersama-sama. Menurut kamu siapakah aku ini? Saudara-saudara, kalau kita seringkali bersama-sama dengan seseorang, entah itu pemimpin atau teman, maka tentu kita tahu kebiasaannya, kita tahu siapa. Maka kalau misalnya ada orang mau mencari tahu tentang pendeta Zakarias Feo, maka siapa yang dekat dengan dia? Coba tanya, kalau dia itu gimana sih orangnya? Kita sering mencari tahu seperti itu, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu Yesus bertanya kepada mereka, oleh karena apa? Oleh karena selama ini murid-murid pun terperangkap dan bertanya-tanya siapa Yesus, meskipun mereka sudah ikut Yesus. Lalu kemudian di situ dijawab oleh Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Nanti di dalam Markus 8 ayat 29 di situ dia bilang engkau adalah Mesias. Lalu di dalam Lukas pasal 9 ayat 20 dia bilang engkau adalah Mesias dari Allah. Kemungkinan Yesus menjawab panjang lebar, tetapi murid-murid hanya mencatat yang singkatnya saja. Intinya yang mau disampaikan bahwa ia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan kemudian pertanyaan yang penting bagi saya dan saudara-saudara sekalian, hari ini sebagai orang percaya adalah siapakah Kristus? Kalau kita banyak tanya kepada orang banyak di luar sana, saudara-saudara, jawabannya beragam-ragam. Pasti ada yang bilang Nabi, pasti ada yang bilang Tuhan, pasti ada yang bilang dulu dia pernah ada di orang Israel sana. Dulu ada seorang teman saya penginjilan di Monas. Lalu teman saya bertanya, kamu tahu nggak siapa Yesus? Lalu orangnya bilang, saya tahu. Itu kapan pemain bola yang terkenal itu? Padahal maksudnya tidak seperti itu. Nah, bisakah saya dan saudara-saudara menjawab ketika ditanya, siapakah Yesus menurut saudara?
Lalu kita jawab seperti Petrus, Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, pengakuan seperti ini bukan karena kata orang. Pengakuan seperti ini bukan karena kata pendeta, kata pembimbing rohani, kata kaum rohaniawan. Tetapi tantangan ini harus dijawab oleh orang percaya bahwa dia mengenal Kristus secara pribadi. Minggu lalu Pak Adindun berkhotbah tentang Ayub, saudara. Dan di dalam kitab Ayub pasal 42 di situ Ayub berkata, sesungguhnya saya hidup saleh, saya taat kepada Engkau oleh karena saya mendengar kata orang. Tetapi melalui peristiwa penderitaan yang saya alami, hari ini saya mengenal Engkau secara pribadi. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki saya dan saudara-saudara mengenal Yesus secara pribadi. Bukan kata suami, bukan kata istri, bukan kata pengkhotbah. Tetapi saya dan saudara-saudara bertemu dia secara pribadi, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka saudara diberikan otoritas, kuasa, sehingga tidak takut kepada keadaan apapun. Meskipun krisis, meskipun sakit penyakit, meskipun ancaman yang datang menghadapi kita. Bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengenalan dan pengakuan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan sangat penting. Di dalam Roma pasal 10 ayat 10 di situ dikatakan, barang siapa percaya di dalam hati. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Dia harus mengaku dengan mulut. Karena itu pada waktu kita membimbing orang di dalam konseling, di dalam pelayanan penginjilan, ketika saya membimbing orang untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya berkata kepada dia, sebutkan dengan keras, hari ini saya membuka hati saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Harus seperti itu. Dengan kesadaran yang tinggi, dengan kesadaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka orang itu harus mengaku. Dan setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka itu adalah karya Allah sendiri. Ketika Petrus menjawab seperti itu, maka Yesus berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon, karena sesungguhnya bukan manusia yang menyatakan itu kepada kamu, tetapi Allah sendiri. Bapak saudara-saudara, dalam teologi Kristen, pada waktu saya dan saudara-saudara menyampaikan Injil, memberitakan Injil, maka kalau Tuhan tidak berkarya, Roh Kudus tidak membuka hati seseorang, maka percayalah, orang itu tetap menutup hatinya. Tetapi manakala Roh Kudus berkarya, maka orang itu akan membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu bukan karya saya dan saudara. Maka seringkali jangan sampai kita menjadi sombong ketika orang menjadi percaya Tuhan Yesus. Oh, itu karena pelayanan saya. Oh, itu karena khotbah saya. Oh, itu karena konseling saya. Tidak, saudara. Kalau Roh Kudus tidak berkarya, bekerja, membuka hati orang itu, maka kata Alkitab, dosa yang menguasai manusia itu tidak bisa membuka mata hatinya. Ayat 18 di situ dia berkata, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak saudara-saudara, batu karang menunjuk kepada pengakuan iman Petrus. Batu karang itu menuju kepada pengakuan iman Petrus yang menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi di dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, Petros dari batu kecil. Jadi Petrus itu kalau orang disebut namanya Petrus artinya batu. Tetapi batu kecil, Petros. Nah, waktu Yesus berkata batu karang, maka menuju kepada bahasa Yunani yang berkata Petra. Petra adalah batu besar yang disusun sedemikian rupa, dibangun untuk membangun rumah yang bagus, tembok yang bagus. Nah, Petra ini seringkali diberi nama untuk para wanita. Saya jarang menemukan nama orang itu wanita Petra. Kebanyakan kita temukan itu Petrus. Padahal Petra itu dalam istilah Yunani itu untuk para feminim, untuk para wanita, nama para wanita. Ada yang taruh di tengah, ada yang di belakang, ada yang di depan. Petra. Artinya batu karang yang tersusun, batu yang besar. Jadi pada waktu Yesus berkata di atas batu karang ini menuju kepada pengakuan Petrus, maka pengakuan Petrus adalah kepada Yesus.
Jadi di atas batu karang, batu yang besar itu, di atas pengakuan Petrus yang menyatakan Yesus adalah Tuhan itu, dibangunlah jemaat. Jadi Yesus membangun jemaat itu di atas dirinya sendiri. Tidak di atas Petrus. Tapi banyak pandangan yang menyatakan bahwa di atas Petrus. Petrus, di atas Petruslah Tuhan mendirikan gerejanya. Enggak, saudara. Yang dimaksud Yesus adalah di atas batu karang, di atas pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Tuhan, itulah Yesus membangun, mendirikan gerejanya. Jadi pemilik gereja adalah Yesus Kristus yang mempunyai hak, otoritas untuk orang percaya. Adapun gembala sidang, adapun tua-tua jemaat, penatua, saudara-saudara, maka itu sebagai pemerintahan untuk menjalankan organisasi gereja. Jadi artinya gembala sidang, pendeta, majelis adalah pengelola yang baik, menjalankan pengelolaan gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri di atas dirinya. Dan kemudian Yesus berkata bahwa Allah maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan alam maut, maka banyak penafsir berkata bahwa ini berbicara tentang tantangan. Bahwa sepanjang gereja ada akan menghadapi tantangan demi tantangan. Sepanjang gereja ada dia harus menghadapi kesulitan demi kesulitan. Tetapi gereja tidak boleh menyerah. Gereja tidak boleh kemudian menjadi manja. Gereja harus berjuang oleh karena berdiri di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus berjanji bahwa gereja yang berjuang, orang percaya yang berjuang pasti menang. Kata gereja artinya eklesia, eklesia artinya orang yang dulu hidup dalam kegelapan dipanggil keluar menjadi terang, hidup di dalam terang. Jadi gereja secara institusi adalah gedung organisasi, tetapi secara pribadi adalah orang percaya. Saya dan ibu bapak saudara-saudara sekalian yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita akan menjadi pemenang. Ayat 19, saudara-saudara, Yesus berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kunci kerajaan Allah diberikan kepada murid-murid. Nanti dalam bagian yang lain, di situ digunakan kata jamak, artinya bukan hanya kepada Petrus, tetapi kepada murid-murid yang lain. Kemudian murid-murid menurunkan itu kepada orang-orang percaya. Nah, ibu bapak saudara-saudara, fungsi daripada kunci kita tahu adalah untuk membuka dan menutup. Setiap orang yang memiliki kunci rumah, kunci mobil, kunci apa saja, fungsinya adalah membuka dan menutup. Nah, waktu Yesus menyatakan demikian, maka saudara-saudara pengertiannya adalah bahwa saya dan saudara-saudara, murid-murid diberikan firman Allah. Firman Allah, Injil adalah kunci saya dan saudara-saudara untuk membuka kerajaan Allah bagi orang lain. Kalau saya dan saudara-saudara tidak memberitakan Injil, maka dengan secara otomatis saudara-saudara terkunci berita kerajaan Allah itu. Terkunci berita pengampunan dosa itu untuk orang itu. Tetapi pada waktu saya dan saudara-saudara memberitakan Injil kerajaan Allah, maka ada kesempatan terbuka buat orang itu untuk boleh mendengar dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, jangan malu-malu, jangan takut, jangan pelit. Beritakanlah firman Allah, bersaksilah. Karena saudara pegang kunci kerajaan Allah, orang untuk mau datang ke kerajaan Allah itu. Yesus berkata, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Karena itu di dalam memberitakan Injil, Yesuslah yang kita beritakan. Dalam Lukas 1 ayat 52, 11 ayat 52, saudara-saudara, Yesus menyekam orang-orang Farisi. Yesus berkata begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Dalam pengertian lain, kunci kerajaan Allah itu atau firman Allah itu, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu menghalang-halanginya. Kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat, saudara-saudara, pengajar-pengajar kitab suci. Dan karena mereka pengajar-pengajar kitab suci, maka mereka memiliki kunci itu. Kalau tidak diberitahukan tentang Yesus, Mesias yang akan datang menebus manusia dari dosa, maka umat tidak akan tahu.
Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab gereja, hamba Tuhan, orang percaya, Bapak saudara-saudara, adalah memberitakan bahwa kunci kerajaan Allah kepada orang lain. Petrus dan murid-murid diberikan otoritas, saudara-saudara, kuasa, kemudian selanjutnya di situ dikatakan mengikat. Mengikat artinya menutup atau melarang. Melepas artinya membuka atau mengizinkan. Sama pengertiannya tadi, kalau kita tidak memberitakan Injil, maka peluang, kesempatan, atau dengan kata lain saudara-saudara, kita sendiri melarang, seperti ayat Taurat itu, melarang orang lain yang sedang berusaha untuk mendapatkannya. Matius 18 ayat 18 tadi saya sudah sampaikan bahwa kata ini digunakan sebagai jamak kepada murid-murid. Jadi bukan hanya kepada Petrus, tetapi kepada murid-murid sekalian. Nah, ayat yang terakhir saudara-saudara di situ dikatakan Yesus melarang murid-murid untuk menyatakan kepada orang lain bahwa dia adalah Mesias. Nah, ini pertanyaan mengapa Yesus melarang? Semestinya itu kesempatan. Ada pengakuan dari Petrus, murid-murid mendapatkan pemahaman yang baru tentang siapa Yesus. Tetapi Yesus melarang. Banyak penafsir berkata bahwa ini berkaitan dengan isu politik yang pada waktu itu memang Israel di dalam jajahan Romawi. Dan kalau diberitahukan bahwa Yesus adalah Mesias, maka dalam pemahaman mereka bahwa Mesias adalah datang untuk membebaskan mereka dari cengkraman Romawi, maka Yesus melarang itu. Yang kedua, kemungkinan besar bahwa Yesus takut nanti orang-orang Farisi tambah membencinya. Sementara waktu Yesus belum tiba saatnya dia harus disalibkan. Bagian yang berikut adalah alasannya oleh karena mungkin saja pemahaman murid-murid tentang siapa Yesus, bahwa Mesias itu yang hidup itu belum lengkap. Jadi kalau nanti mereka berkata bahwa dia adalah Mesias, maka kemungkinan besar mereka sulit berargumentasi dengan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi yang menguasai kitab Taurat. Nah, sampai di sini Bapak Saudara, penting bagi saya dan saudara-saudara untuk belajar membaca Alkitab. Supaya saya dan saudara-saudara memiliki pemahaman siapa Yesus. Sehingga dengan demikian kita tidak takut ketika kita bersaksi tentang dunia ini siapa Yesus. Karena kita memiliki pemahaman. Memang ada kesempatan kita mendengar khotbah. Memang ada kesempatan kita membaca artikel. Ada argumentasi-argumentasi di sana. Tetapi lebih valid saudara-saudara, jawaban dari semua pertanyaan adalah Alkitab. Yang akan memberitahukan kepada saya dan saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak saudara-saudara, sekarang kita masuk di dalam tema atau judul tentang otoritas gereja menghadapi wabah virus Corona 19. Nah, coronavirus 19 adalah bukan satu-satunya wabah yang pernah menyerang manusia. Kalau kita belajar, kita kembali ke belakang saudara-saudara, maka penderitaan manusia termasuk di dalamnya orang percaya bukan hanya wabah sakit penyakit. Ada peperangan, ada gempa bumi, ada tsunami yang kemungkinan besar sejumlah orang percaya atau hamba-hamba Tuhan ikut mati oleh karena peristiwa-peristiwa itu. Nah, saudara-saudara, saya mencatat kurang lebih ada 10 kejadian wabah yang pernah terjadi di dunia ini yang memakan korban jiwa yang cukup banyak. Yang pertama adalah HIV AIDS yang muncul pada tahun 1976 dan muncul awalnya di daerah Kongo, di negara Kongo, yang membuat kurang lebih 36 juta orang meninggal dari virus HIV itu. Yang kedua adalah flu Hong Kong. Kenapa disebut flu Hong Kong? Karena muncul pertamanya di Hong Kong, jadi flu Hong Kong. Kalau munculnya di Indonesia, flu Indonesia. Di Jakarta, flu Jakarta. Nah, flu Hong Kong tahun 1968 mewabah dan kurang lebih 1 juta orang meninggal korbannya. Yang ketiga adalah flu Asia. Jadi flu di Hong Kong, kemudian flu muncul Asia. Flu Asia oleh karena di China kemudian merambat ke daerah-daerah ASEAN yang lainnya. Itu tahun 1956 sampai 1958, kurang lebih 2 tahun, 2 juta orang meninggal. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, disebut flu saja, dia mewabah di seluruh dunia pada tahun 1918 sampai 1920, 2 tahun juga, maka yang meninggal kurang lebih 20 sampai 50 juta
orang di dunia ini meninggal. Yang kelima adalah kolera. Munculnya di India pada tahun 1910 sampai 1911, kurang lebih 1 tahun mewabah. Dan dicatat bahwa kurang lebih 800.000 orang meninggal. India dan sekitarnya. Termasuk mungkin di Asia. 6. Flu Asia. Flu Asia ini dari Asia kemudian dia menyeberang ke Rusia dari 1889 sampai 1890. 1 tahun dia melanda daerah ini, saudara-saudara, di sebagian besar Asia juga kena. Kurang lebih 1 juta orang meninggal. Kemudian yang berikut adalah kolera, muncul lagi di India 1852. Oh ini duluan. 1852 sampai 1860, kurang lebih 2 tahun, sama korbannya 1 juta orang meninggal. Yang berikut adalah yang ke-8 adalah disebut dengan Day Black Death, yaitu sakit pes yang mewabah di Asia, Afrika, kemudian Eropa. Pada tahun 1346 sampai 1353 dan korbannya adalah kurang lebih 25 juta orang meninggal. Yang berikut adalah Justinia atau sama juga jenisnya disebut pes juga. Tahun 541 sampai 542 melanda daerah Eropa dan kurang lebih 1 tahun 25 juta orang meninggal. Lalu yang bagian yang ke-10 disebut Antonine atau penyakit campak atau cacar, dan dia muncul pada tahun 165 di Asia kecil dan korbannya adalah 5 juta orang meninggal. Dan saya percaya bahwa di antara yang berjuta-juta itu ada orang percaya, ada hamba-hamba Tuhan. Dan oleh sebab itu kalau misalnya hari ini karena COVID-19 lalu orang bertanya, di manakah Tuhan? Di manakah gereja? Di manakah otoritas gereja? Kenapa tidak menyembuhkan? Saudara-saudara, jangan terjebak bahwa zaman dulu pun sudah pernah terjadi. Saudara-saudara, pada tahun 1983 ke 84, pas waktu itu bulan Desember, tahun 83 bulan Desember, saya mengalami sakit. Sakitnya hanya batuk, pilek. Jadi saya nggak sempat Natalan karena di pertengahan. Tetapi kemudian sesudah saya di rumah, 1 minggu kemudian adik saya kena sakit yang sama. Kemudian mama saya kena, adik saya kena semua. Karena rumah kami berdekatan dengan paman saya, dia di bagian depan. Mereka juga kena, satu keluarga sama, ciri-cirinya sama. Lalu tante saya di samping kami, dia juga kena sama suaminya. Oh, tante saya enggak, kecuali suaminya. Suaminya kena. Semua kena sakit yang sama, batuk, pilek, demam, seperti itu terus. Yang tidak kena hanyalah papa saya dan tante saya. Kami jauh dari rumah sakit, saudara, 40 km. Dan tahun 80 kalau mau ke rumah sakit itu harus naik kuda. Karena gak ada mobil sampai ke kampung kami. Dan gak mungkin kuda membawa sekian banyak orang yang sedang sakit. Karena itu pada zaman itu saudara-saudara waktu itu andalannya saudara-saudara tahu gak? Dukun. Panggil dukun. Ada seorang dukun yang bernama Saulus. Jadi Saulus di Alkitab hamba Tuhan, tetapi di kampung saya itu dukun. Dukun Saulus. Dipanggil terus. Tiap hari dipanggil. Kalau gejala-gejala narik karena sesak nafas, nggak bisa bernafas. Padahal saudara-saudara tahu dukunnya datang bawa apa? Dia bawa air putih, dia bawa bawang merah, digosok-gosok itu kan. Dia tiup-tiup di air putih itu, suruh minum. Kalau bawang kan panas ya, dia kan agak melonggarkan begitu. Wah udah agak reda, wah udah lumayan tuh. Wah dukunnya makin terkenal. Semua kena saudara. Dan itu terus sampai bulan Januari, sampai Februari awal. Papa saya sudah stres. Dukun yang hebat di mana dipanggil, sama saja. Penyakitnya tidak berubah. Bahkan paman saya itu dianggap sudah meninggal, bangkit lagi. Lalu papa saya angkat tangan. Dia bilang biarkan sajalah, jangan usah panggil dukun-dukun lagi. Potong ayam merah, potong anjing merah, sama aja gak ada gunanya. Udah kita menyerah, kalau mau mati, mati saja. Lalu seorang paman saya, dia guru. Kebetulan dia aktif di dalam persekutuan doa.
Dia panggil bapak saya kakak, Bu. Di istilah Kupang itu Bu. Bu artinya saudara tetapi lebih dekat. Kalau kakak itu biasa, tetapi kalau orang panggil Bu artinya ada hubungan dekat. Jadi dia panggil bilang, Bu, kalau Bu sudah capek cari dukun, lebih baik cari Tuhan. Jadi paman saya ini bawa orang persekutuan doa, kemudian berdoa. Ibu saudara-saudara tahu, sesudah berdoa beberapa kali berdoa, satu kali bapak saya, dia belum dalam keadaan tidur, kurang lebih jam 12 atau jam 1 malam. Menurut dia tidak tidur, dia hanya berbaring saja karena dia harus siap. Apabila ada yang teriak maka dia datang, apa yang dibutuhkan. Tante saya juga demikian. Lalu papa saya tiba-tiba dia mendapat penglihatan. Ada 12 penglihatan, tapi yang saya ingat cuma penglihatan terakhir. Penglihatan terakhir adalah ada orang yang datang dengan pakai jubah dengan tutup kepala. Lalu dipimpin begitu banyak orang, lalu dia datang. Lalu orang itu berkata, saya mau mendoakan dan menyembuhkan keluarga kamu. Siapa saja yang sakit. Lalu ditunjukkan satu-satu, yang ini sakit, yang ini sakit. Karena kami berderet-deret, sudah rumah kami dulu itu nggak ada kamar. Dulu di rumah kampung itu, Ibu Lili kita pernah Kalimantan lihat ya rumah yang di kampung itu. Di bawah itu nggak ada tempat tidur. Tetapi tempat tidur itu di atas, di lantai 2 yang dari papan itu. Dan semua tidur tergeletak begitu. Kalau misalnya anti nyamuk nanti dipasang itu supaya anti nyamuk. Tetapi tidurnya begitu. Jadi yang sakit begini didoakan semuanya. Lalu orang itu berkata, pimpinan rombongan berkata kepada papa saya, siapa lagi? Oh, rumah sebelah. Datang lagi ke rumah sebelah. Didoain lagi rumah sebelah. Siapa lagi? Yang rumah sebelah lagi. Sesudah itu semua saudara-saudara, maka orang itu hendak keluar mau pergi. Papa saya ikut, dia bilang kamu jangan ikut kami. Lalu papa saya tetap ngotot ikut berterima kasih. Waktu sampai keluar tiba-tiba semacam asap putih itu datang. Lalu membawa orang-orang itu hilang. Tetapi waktu asap itu naik sampai di atas berubah menjadi asap hitam. Dan asap hitam itu kemudian pindah ke kampung sebelah. Ketika beberapa saat kemudian papa saya mendengar orang menjerit, orang menangis. Pindah lagi kampung sebelah. Bapak sudah 1 minggu kemudian sakit yang sama dialami oleh kampung sebelah. Ada yang dalam satu keluarga 3 anaknya meninggal. Ada yang istrinya meninggal hari pertama, ada yang hari kedua, anak-anaknya. Bahkan seorang teman papa saya sampai gak berpakaian. Dia stres karena istri anaknya meninggal dalam sekejap. Yang satu belum dikuburkan, besoknya satu dikuburkan. Ada kampung yang lain gak mau datang ke kampung kami karena mereka berkata itu kampung virus, kita tidak boleh ke sana. Saudara-saudara, maksud saya adalah kadang-kadang Tuhan memperhatikan saya dan saudara-saudara dibanding dengan orang lain. Tuhan berbelas kasihan. Dan oleh karena itu mari saya dan saudara-saudara tidak takut menghadapi COVID-19. Nah saudara-saudara, saya mencatat di dalam media online dikatakan bahwa COVID-19 di seluruh dunia pada saat ini sudah 20 juta kasus. Jadi menginfeksi 20 juta orang. Yang sembuh 18 juta, yang meninggal kurang lebih 900 ribuan. Yang meninggal hampir 1 juta. Untuk Indonesia, saudara-saudara, kasusnya 200 ribuan. 203 tadi saya lihat, sudah ada 200 ribuan kasus. Yang sembuh 145 ribu, yang meninggal 8 ribuan. Nah, Bapak saudara-saudara, banyak orang melihat keadaan seperti ini seringkali bertanya, di manakah Allah, di manakah gereja, di manakah otoritas yang Tuhan berikan? Mari kita tidak bertanya seperti itu, saudara, tapi mari kita bertanya, di manakah posisi saya dan saudara-saudara ketika menghadapi wabah seperti ini? Menghadapi pergolakan ekonomi, menghadapi persoalan sakit penyakit. Di manakah posisi saya dan saudara-saudara? Apakah kita masih setia pada Tuhan? Apakah kita masih mau mengabarkan kabar baik? Yang kata firman Allah tadi, ada kunci kerajaan itu kepada orang lain apa tidak? Seorang anak muda berkata kepada saya, Om, memang ini luar biasa COVID ini. Tidak hanya orang tua susah, kami juga susah. Saya bilang, kamu tinggal tunggu makan, tidur, dapat uang, lalu susahnya di mana? Oh, pakai masker terus, Om, gak bisa pacaran, gak bisa bedain cewek cantik apa tidak. Saya bilang, kamu ini gimana sih dalam keadaan seperti ini bercanda? Saudara-saudara, Raja Daud pernah berkata, dari manakah pertolonganku? Dalam Mazmur 121 ayat 1-8. Ketika menghadapi persoalan,
ketika menghadapi himpitan dan penderitaan. Mazmur 121:1-8 dia berkata begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau. Pada waktu siang atau pada bulan, pada waktu malam, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melihat pertolongan Tuhan seperti yang diungkapkan oleh kitab Mazmur Raja Daud. Mari kita melihat berapa banyak orang yang sembuh daripada COVID. Mari kita melihat bahwa berapa banyak orang kemudian sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus ketika COVID melanda. Mari kita melihat berapa banyak orang terbangun imannya oleh karena COVID yang dulunya mungkin tidur. Dulu pendeta Dr. Stephen Tom pernah berkhotbah, jangan tidur, bangun, bangun. Berapa banyak orang yang kemudian rajin baca Alkitab, teliti Alkitab, dan rajin berdoa ketika virus corona merendera. Selalu ada kebaikan, selalu ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan kalau kita melihat pemeliharaan Tuhan. Sebagai pesan buat saya dan saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan tidak pernah mencabut otoritas atau kuasa yang telah diberikan kepada gerejanya, kepada murid-murid, kemudian murid-murid teruskan kepada orang percaya, dalam hal ini kepada gerejanya. Yang kedua, gereja tidak boleh menjadi manja. Sedikit-sedikit kita mengeluh, sedikit-sedikit kenapa Tuhan begini. Tetapi gereja harus berjuang. Yang ketiga, saudara-saudara, bahwa gereja akan menang karena gereja dipilih oleh Tuhan. Tadi pengakuan tadi, Yesus berkata bahwa hanya Allah yang memberitahukan kepadamu, maka engkau mengaku bahwa aku adalah Mesias yang hidup. Karena Tuhan Yesus berjanji, Dia menyertai saya dan saudara-saudara sekalian. Bagian yang keempat, bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Bagian yang kelima, bahwa gereja berdiri atas pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagian yang keenam, pelajaran yang keenam, tetaplah setia dan memohon pertolongan daripada Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami sekalian. Hamba-Mu selesai berbicara penuh dengan keterbatasan waktu, penuh dengan kekurangan, dan hamba memohon Roh Kudus, Allah yang hidup, yang mendiami diri kami masing-masing, memberikan keberanian, memberikan pengertian yang jauh lebih dalam, yang jauh lebih baik, sehingga kami boleh menjadi berani bersaksi di tengah-tengah dunia ini, bahwa kami adalah milik Kristus, dan Kristus bertakhta atas dunia ini. Kristus berdaulat atas dunia ini. Karena itu kami tidak takut kepada apapun. Terima kasih Bapa, berkati kami sekalian jemaat GKRI Karmel, tadi gembala sidang, penatua majelis, bahkan hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, yang melayani di tempat ini. Tuhan memberkati kami dengan firman, Tuhan memberkati kami dengan segala-galanya, sehingga dalam keadaan COVID-19 kami mampu berjuang dan menyampaikan Shalom Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bangsa dan negara kami yang sedang berjuang untuk COVID-19, Tuhan tolong, sehingga kami mampu menjalani semua ini dengan baik, para medis bekerja dengan baik, dan kiranya masyarakat diberi pengertian mengikuti protokol kesehatan sehingga COVID ini cepat berlalu. Demikian pula di dunia ini, COVID berlalu, sehingga kami boleh beraktivitas sama seperti sebelumnya. Dan kami berdoa supaya di tengah-tengah peristiwa wabah ini, iman kami tidak menjadi kecil, tapi iman kami menjadi besar. Karena Tuhan kami Allah yang besar. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur kepadamu seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu sekalian, mari kita menyanyikan lagu pengutusan Yesus menginginkan daku bersinar. Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Adapun anugerah dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini
sampai Yesus Kristus datang kembali dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai, silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.